Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mahisa Dharma tidak berani terlalu lama memandang wanita itu. Ia telah membuang pandang ke lain arah sambil meneruskan langkahnya. Walaupun hatinya jadi heran juga di tempat seperti itu bisa terdapat seorang wanita yang secantik itu hanya seorang diri. Tetapi baru Mahisa Dharma melangkah beberapa tindak, justru wanita yang cantik itu telah melompat gesit sekali. Tahu-tahu tubuhnya berada di hadapan Mahisa Dharma, menghadang jalannya pemuda ini. "Tunggu dulu, pemuda yang manis," kata wanita tersebut dengan suara yang lembut. Mahisa Dharma jadi malu. Ia cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada wanita itu. Tanyanya, "Ada urusan apakah Nona? Adakah sesuatu yang bisa kubantu?" Wanita itu telah tersenyum-senyum mengawasi Mahisa Dharma dengan sorot mata yang tajam, dan Mahisa Dharma jadi berdebar hatinya, karena ia merasa malu dan kikuk berhadapan dengan perempuan secantik itu dengan sikap seperti ini. Tentu, banyak pertolongan yang bisa kau berikan. Jika memang kau bersedia untuk menolongku, kata wanita itu seperti menggumam sendiri dengan suara yang perlahan, dan ia pun terus juga mengawasi Mahisa Dharma dengan sorot mata yang tajam, sampai diawasinya dari kepala sampai ke ujung kakinya. Dan tidak lama kemudian wanita itu telah menggumam lagi, seorang pemuda yang tampan dan manis, gagah pula. Mahisa Dharma jadi tambah kikuk dan jengah. "La telah berkata dengan suara yang ragu-ragu, ada kesulitan apakah Nona? Bisa Nona jelaskan, bantuan apa yang bisa kuberikan untuk Nona?" Waktu bertanya begitu, hati Mahisa Dharma sudah kurang tenang, karena ia tidak menyukai tabiat wanita yang tampaknya agak jalang dan matanya memancarkan kebinalan dan genit. "Siapakah namamu, anak muda?" tanya wanita itu kemudian. "Aku bernama Mahisa Dharma," sahut Mahisa Dharma jujur. "Aku bernama Anjani," kata wanita cantik tersebut tanpa diminta oleh Mahisa Dharma. "Maukah kau singgah sejenak di rumah Dinda, untuk membicarakan sesuatu?" ajak Anjani. Mahisa Dharma ragu-ragu, tetapi waktu itu Anjani telah berkata lagi, "Di sana nanti Dinda akan menjelaskan kesulitan yang tengah diderita oleh Dinda." Mahisa Dharma akhirnya terpaksa mengangguk juga. Lah memang tengah memikirkan di mana ia harus bermalam. Bukankah jika memang di dekat tempat ini terdapat rumah si gadis, ia bisa bermalam satu malaman dan lebih hangat dibandingkan harus tidur di alam terbuka. "Baiklah," kata Mahisa Dharma kemudian. "Jauhkah letak rumah Nona?" tanyanya kemudian, dan ia masih tidak berani mengangkat kepalanya membalas menatap wanita itu, sebab ia melihat wanita tersebut masih juga mengawasinya dengan sorot mata yang tajam. Anjani, si wanita cantik itu, telah menggelengkan kepalanya. Ia tertawa dan bilangnya, tidak jauh, hanya terpisah beberapa lay dari tempat ini." Dan kemudian Anjani membalikkan tubuhnya sambil mengajak, "Mari kita berangkat," sahut Mahisa Dharma. Tampaknya Anjani girang sekali, wajahnya yang cantik berseri-seri. Mahisa Dharma sendiri heran, belum pernah ia melihat wanita secantik Anjani. Kulit mukanya begitu halus dan bersih, putih dan lembut, seperti juga salju, padahal di sekitar tempat ini memiliki udara yang tidak baik, yaitu panas dan gersang. Setelah melewati hutan itu, Mahisa Dharma melihat mereka tiba di sebuah lapangan rumput, tetapi rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tempat tersebut kering dan gersang, karena memang pengaruh tanahnya yang tidak subur. Di bawah sebatang pohon yang agak besar dan rimbun, tampak sebuah bangunan yang tidak begitu besar, namun bersih. "Itulah rumah Dinda," Anjani menjelaskan. La telah menunjuk rumah itu dan mengundang Mahisa Dharma untuk singgah. "Di rumah itu terdapat siapa saja, Nona?" tanya Mahisa Dharma yang mulai ragu-ragu karena ia melihat keadaan di sekitar tempat itu sunyi-sunyi saja. Jika memang gadis itu hanya tinggal seorang diri,
Jelas Mahisa Dharma tidak akan enak untuk bermalam. Bukankah tidak pantas bermalam di rumah seorang gadis yang hanya berseorang diri? Anjani telah tertawa. Di rumah ini aku hanya tinggal seorang diri. Dia menjelaskan, mari anak muda, ajak Anjani. Hati Mahisa Dharma jadi tidak enak, tetapi disebabkan telah terlanjur datang di tempat ini, maka ia melangkah juga mengikuti Anjani memasuki rumah tersebut. Tetapi di hatinya Mahisa Dharma memutuskan, jika pembicaraan mereka telah selesai, ia akan meminta diri pamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak mau Mahisa Dharma bermalam di rumah seorang gadis yang hanya seorang diri saja. Waktu itu, Anjani telah berkata dengan suara yang halus, "Duduklah dulu anak muda, aku akan mempersiapkan minuman untukmu." Mahisa Dharma hanya mengiyakan. Selama Anjani meninggalkannya di ruang tamu, ia melihat seluruh perabotan yang terdapat di ruangan tersebut hanyalah perabotan yang kasar dan juga tidak banyak macamnya. Hanya 2 buah kursi, sebuah meja yang berukuran kecil, dan tidak terdapat lainnya. Mahisa Dharma mengerutkan alisnya. Dia jadi berpikir keras menduga-duga. Entah siapa gadis itu, yang berani tinggal seorang diri di tempat seperti ini. Yang membuat Mahisa Dharma semakin tidak mengerti. Justru tadi waktu gadis itu melompat menghalangi jalannya, gerakan gadis itu gesit sekali, seperti juga ia memiliki ilmu meringankan tubuh yang mahir. Waktu Mahisa Dharma tengah duduk termenung begitu dengan pikiran bekerja, Anjani telah keluar pula dari dalam. Gadis itu duduk di kursi yang satunya lagi setelah menyediakan Mahisa Dharma secawan air wedeng jahe. "Silahkan minum, anak muda," kata Anjani dengan ramah. Tetapi sambil mempersilahkan tamunya, Anjani terus juga mengawasi tamunya dengan sorot mata yang tajam. Dan yang membuat Mahisa Dharma jadi tidak tenang justru sinar mata wanita ini tajam dan mengandung kegenitan serta kebinalan. "Sesungguhnya Nona memiliki kesulitan apa yang bisa kutolong?" tanya Mahisa Dharma kemudian. "Minumlah dulu untuk melenyapkan dahaga," kata Anjani tersenyum. "Urusanku itu bisa dibicarakan perlahan-lahan, silahkan." Tambahnya lagi, Mahisa Dharma akhirnya mengambil cawan wedeng jahenya. Dia meneguknya, tetapi hatinya jadi heran. Wedeng jahe itu harum sekali, sangat harum, bahkan harumnya itu berbeda dengan harumnya wedeng jahe biasa. Mahisa Dharma jadi heran. Entah wedeng jahe apa yang dipergunakan gadis ini, tetapi karena memang Mahisa Dharma pun tengah haus, ia telah meneguk sampai setengah cawan. Melihat tamunya telah meminum wedeng jahe yang disajikan, wanita itu tertawa. "Bagus, sekarang Dinda akan menceritakan kepada Kakang kesulitan yang dialami oleh Dinda," kata Anjani. Mahisa Dharma telah mendengarkan baik-baik penjelasan wanita itu dengan pikiran tidak menentu. Di saat itulah tampak Anjani sambil tersenyum-senyum telah meneruskan perkataannya. "Sesungguhnya Dinda tengah membutuhkan sekali pertolongan seorang pemuda yang tampan dan gagah, memiliki kepandaian yang tinggi." Kata-kata wanita itu mengejutkan Mahisa Dharma, karena dengan berkata begitu wanita tersebut tentunya mengetahui bahwa dirinya mengerti kanuragan. Tetapi Mahisa Dharma saat itu masih mau menduga mungkin wanita ini diganggu oleh orang jahat yang memiliki kepandaian tinggi, sehingga ia perlu mencari tuan penolongnya itu seorang yang memiliki kanuragan mahir sekali. Maka ia bertanya, "Orang jahat manakah yang telah mengganggu Nona?"